Nyonya pemilik toko sudah pergi. Datang lagi kalau suka ya, hati-hati di jalan. Hahaha, Daystar SI Imit, Bas. Kasih kami jalan hidup dong. Gua gak peduli hidup atau mati lu. Gak ada uang. Masih mau dagang di wilayah gua? Hancurin. Jangan dilempar. Aduh, jangan gitu. Jangan dihancurin. Jangan rusak sayuranku. Aduh. Bas, Aku mohon, seluruh keluarga kami tergantung uang ini untuk bertahan hidup. Pergi sana lu. Aduh, Dasar SIM. Aku mohon, Dasar SIM. siapa? Apaan tuh? Ark, kau berani. Wajah. Wahahaha. Siapa? Siapa yang berani main hantu? Main dengan gua. Kalau berani tampil. Lu yang ngelemparkan? Kakak ini bercanda. Manakah berani? Tanganmu pegang bakso. Kalau bukan kamu siapa lagi? Kakak yang baik. Tadi kakak jelas-jelas dijatuhkan sampai jongkok. Memang aku pegang bakso. Tapi aku cuma perempuan biasa. Mana mungkin aku bisa? Si Imit, gua bilang lu ya berarti lu. Saudaraku, Hancurin. Belly tiram dulu baru pergi. Bawahan Chen Wenchang. Hormat pada Nyonya Nick Tinga. Tuan Chen. Itu Tuan Chen. APA, Tuan Chen. Dia gubernur Jiangzhou. Orang kedua setelah Kaisar. Tuan Shen itu? Buang para imut ini. Jangan koderi pandangan Nyonya. Tuan Shen Kaziani kami. Aku salah. Tuan Shen Kaziani. Chen Wenchang, kau mau apa? Nyonya Nightingale. Sejak 15 tahun lalu, setelah tinggalkan Klub Naga, sekarang Klub Naga, di bawah pimpinan yang Tia, jadi sekelompok, mereka semenamina, sungguh memuakkan, mohon Nyonya kembali, memimpin Klub Naga lagi, beri ketenangan bagi warga. Bersihkan. Ini urusanmu. Sebagai gubernur Jiangcheng, apa hubungannya denganku? TAPI. Aku hanya ingin hidup tenang dengan putriku. Pergilah kalian. Eo. Tuan Chen. Sudah kucek, Putri Nyonya Nightingale, sekolah di Jiangcheng International. Beritahu kepala sekolah, pastikan jaga baik-baik. Putri Nyonya Nightingale, mengerti? Lari terus, kenapa berhenti? Kemarin kan jagoan. Aduh. Gak ada perasaan sama sekali. Lo bilang kita ini, kemarin diajak main. Kenapa nolak? Udah dewasa. Carry Gaya Susi. Woi. WK. Sayang. Berani-beraninya menggigitku. Target buruanku. Belum ada yang bisa kabur. Tolong. Cari mati. Triple A. Hajar dia. Ada. Hello? Bulletin Guru Wang. Orang tua Qin Xinran. Cepat ke sekolah. Anakmu kena masalah. Xinran kenapa? Vap. Kamu ini yang manis. Anak juga? Beraninya pukul anak. Zinran gak apa-apa? Dia MAH gak apa-apa. Yong kina anakku. Sini lihat tangan anak. Digigit anakmu, keluarga ini. Jilaya. Zinran, bilang ke mama. Ini gimana sih? Gimana ceritanya? Dia nulis surat cinta ke anakku. Ditolak, masih ngeganggu. Sampai gigit anakku. Seka. Tak tahu malu. Jaga mulutmu. Zinran, beneran gitu? Apa maksudmu jagamulu? Apa aku salah? Salah ngomong ya? Orang tua Qin Xinran. Attitudemu gimana sih? Masalah ini memang salah anakmu. Gak mau minta maaf. Masih berani ke NY. Zhao. Dengar ya. Ini kejadian serius. Kalau gak ditangani, anakmu bakal dikeluarkan. APA, dikeluarkan? Orang begini, ngapain dipertahankan? Hah? Buat ganggu orang lain? Hina aku gak apa-apa, tapi jaga mulut ke anak. Aduh, ibu ini, bicara ke nyonya. Sao gimana? Tahu statusnya siapa? Suaminya Tien. Zhao Xiangguo, orang terkaya Jiangcheng. Berani macam-macam. Nuava Mahalia.
Hah, emang dia sih? Kalau dia bikin manis. Terus apaan? WK. Nak. Ingat baik-baik, orang kayak begini cuma pantas di bawah, bergulat di dasar. Minggir sejauh mungkin, biar enggak ketularan. Aromaniska. Keterlaluan banget. Sungguh keterlaluan. Mama, jangan. Ini semua salahku. Semua salahku. Xayan Ran, jujurlah pada ibu. Apa mereka mengancammu? Exine Ran. Jangan diam aja. Bicara. Kasih tahu ibu. Apa kamu yang nulis surat cinta ini? Bicara dong. Vali Xenran. Masalah ini sudah jelas. Anakmu sendiri sudah mengaku. Mau bagaimana lagi? Aku tahu karakter anakku. Aku tidak percaya. Dia akan menulis surat cinta duluan. Aduh. Kamu tahu apa? Dia cuma pengen nempel ke keluarga kayak kita. Muda-muda sudah. Sok materialistis. Hah? Apa? Sudah aku peringatkan. Jaga mulutmu. Berani pukul aku? Berani mukulin ibuku. Hukum mukul ibumu kenapa? Kau juga mau aku gebuk. Camus. Dazar Curant Ajar. Bae. Aku. Hari ini aku buat kau menyesal. Bu, cepat telepon ayah. Suruh ayah ke sini. Hajar si brengsek ini. Aduh celaka, berani melawan. Tuan Zhao dan istrinya, kau benar-benar tamat. Aku juga akan tunjukkan. Coton par Acuari. Kau harus bayar konsekuensinya. Dangaria. Siapa yang ricu? Siapa pembuat onar? Hey, Kepsek, pas sekali Anda datang. Ini dia pelakunya, memukul Nyonya Zhao dan putranya. Apa? Berani melawan keluarga Zhao? Siapa? Nekat sekali. Kepsek B. Keluarga Zhao kami, setiap tahun donasi ke sekolah. Orang kelas bawah bisa diterima di sini. Lihat anakku jadi, seperti apa dipukulinnya. Lihat tangan Anda, lihat sendiri. Nyonya Zhao, jangan marah dong. Cepetan, usir ibu dan anak ini. Keluar dari sini. Bae, Mereka yang menghina. Sinran kami duluan. Shinran. Anda adalah wali Sinrannya? Maaf, Mambu Anda dan putri terzalimi. Mohon maaf. Lo Kepsek, ini maksudnya. Diam. Nyonya Zhao, walau tak tahu apa yang terjadi, tapi saya sarankan masalah ini jangan dipersulit. Jika tidak, yang akan dikeluarkan justru putra Anda. Maksudnya apa? Hey Kepsek. Ani salah Marika. Kenapa saya? Siswa Zhao, aku juga nasihati kau. Jangan berlebihan. Kalian beruntung. Bae. Coton Bu Saja. Wali Shinran, maafkan kami, saya Jama. Sinran tidak akan dibully lagi. Permisi. Hati-hati jalan, ya ampun. Kepsek, apa yang terjadi? Ayah siswa Zhao. Kan Perdana Menteri Zhao. Perdana Menteri apa? T'as eu la tar belakang. Keluarga Sinran? Ha? Itu Gubernur Jiang Cheng, Tuan Shen Wongsheng. Bila sampai tersinggung, bukan anyaku, bahkan jabatan kepala sekolah bisa terancam. Mulai sekarang, rawat baik-baikin Sinran. Mengerti? Mi, mengerti. Hey, Kakuin. ada masalah APA ini? Siapa yang usik kau lagi? Si manis skin Sinran itu. Jangan biarkan dia kabur. Tuan Chen. Baru dapat kabar, unduran dari keluarga Zhao. Tugas yang kusuruh, sudah beres? Sudah kuhubungi sekolah. Pastikan putri Lady Nightingale terjamin perlindungannya. Baik. Selain itu, Soul Lady Nightingale, waspadalah selalu. Jangan sampai ada pengacau. Sayap. Zinran. Kalau ada masalah lagi, harus bicara ke Mama. Mama akan lindungi kamu. Ma. Aku takut Mama tersenggol Zhao. Makanya aku bohong. Mama tahu sayang. Tenang saja, mereka takkan ganggu lagi. Sekolah sana, Mama harus berjualan. Ayah. Apa yang kalian lakukan? Kalian mau apa? Sudah bawa kemari. Kira mau apa?
Wakakik. Lepaskan aku. Kalau tidak, aku akan lapor mama. Kalian. Jangan sebut dia. Ingat dia saja bikin geram. Kakak. Untuk apa banyak bicara? Langsung saja. Santai dong. Ayo main lagi. Kau tak sabar? Aku sudah tidak tahan. Yang main duluan harus aku. Minggir sana. Aduh. Ah, Buka pintu. SI Manis. buka pintu. Buka sekarang. Ma tolong. MA angkat telepon. MA angkat dong. Waha, Kelluer. Ma, tolong aku. Halo, Zinran? Shinran pulang sekolah? Ma, tolong. Zinran. Ada APA. Zinran. XIN. Ma, ibu tolong aku. Zinran. Tan. Kata orang kau hebat, ayo datang selamatkan anak. Lepaskan anak. Lepaskan. Pergi sana. Ini akibatnya berani melawan keluarga Zhao. Kau takut? Aku kasih dua pilihan. Lepaskan anak. Aku biarkan kalian bertiga mati cepat. Kalau tidak, aku akan datang ke rumahmu. Seluruh keluargamu akan mati. Aduh. Aku sangat takut. Minggir. Camarilla. Aku tunggu. Zinran. Lepaskan. Pergi sana. Minggir. Aku tidak sentuh dia. Giliranmu belum tiba. Coba tebak. Ibumu si wanita gila itu. Akankah datang menyelamatkanmu? Tebaklah. Jangan bergerak. So I need to Lumirai Raken. Kalau kau terluka, maka aku bisa melakukan apapun. Padamu. Jangan. Ibumu cuma wanita tak punya kuasa. Cuma kenal kepala sekolah. Berani melawanku? Kau tahu siapa aku? Aku, Perdana Menteri Zhao. Lawan keluarga Zhao. Seluruh keluargamu mati. Kejar si kabur itu. Jangan lari nona brengsek. Sulit. Tidak masalah. Ini rumit. Kalau begitu, jangan urus lagi. Di kehidupan berikutnya ingatlah. Jadilah lebih pintar. Cewek siapa ini? Ngapain diam aja? Tangkap dia sekarang. Tunggu. Aku yang urus. Lari ngapain? Mau kemana kau? Kuberi kau lari. Lari. Ayah. Ada APA. Minggir. Zakanya lari ya? Hobi lari ya? Mama. Zinran. Mama. Zinran. Mama. Zinran, hati-hati. Zinran, awas. Zinran, Bangun. Zinran.
Keluar dan Mama. Zinran. 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 Anakku. Nyonya Nightingale, kau hampir jadi Dragon Lord. Tinggal selangkah lagi. Kenapa mundur dari Dragon Group? Aku ingin anakku jauh dari konflik. Hidup biasa saja. Mama, judul esaiku adalah Ibuku. Ibu sederhana tapi luar biasa. Dia selalu bertarung seperti prajurit. Melandunjaku. Maafkan Mama, Shinran. Mama gagal menjagamu. Maaf, hamba terlambat. Ini kesalahan hamba. Jaga baik-baik putriku. Jaga baik-baik putriku. Halo, Tuan Chen. Senua dengarkan perintah. Ikut aku ke keluarga Tangkap Zhao Xianggua. Saya. Aku Pergi sana. Aku ingin anakku jauh dari konflik. Jadilah orang biasa. Ibuku. Adalah ibu sederhana tapi luar biasa. Dia selalu seperti prajurit. Melandunjaku. Shiliu tahun telah berlalu. Saatnya kau melihat dunia lagi. Terima kasih ya. Sama-sama. Nyonya Zhao. Selamat untuk grup Zhao. Nilai pasar mencapai 10 miliar. Terima kasih. Nyonya Zhao, kabarnya Gubernur Jiangcheng, Tuan Chen Wenchang yang berkuasa, akan hadir di pesta malam ini. Benar. Tuan Shen, Punyaja Batantanji. Kehadirannya dalam pesta Zhao adalah kehormatan bagi kami. Wah, Nyonya Zhao. Dapat perhatian Tuan Chen. Pasti ke depannya, pengaruh Zhao di Jiangcheng akan melesat. Selamat ya, Nyonya Zhao. Mohon bimbingannya. Untuk 3 keluarga Terlalu berlebihan. Marie. Aku bersulang untuk semuanya. Selamat. Kakkan. Cewek Qin Shinran itu. Sekarang gimana? Tenang, ayah sudah menghajarnya. Sayang sekali. Harusnya aku lebih cepat. Menyelesaikannya. Buru-buru APA? Selama dia belum, aku masih punya peluang. Zhao Ziyangguo, keluar sekarang. Zhao Ziyangguo, keluar sekarang. Orang gila macam apa ini berani ricuh di sini? Oh, ternyata kamu. Satpam. Bagaimana bisa? Dia masuk pesta saya? Dazar Bringsek. Veronica pukul aku. Ipyu, kau baik-baik saja? Aku. Sudah kukatakan pada mengganggu anak perempuanku. Akan kubantai seluruh keluargamu. Masih ingat? Orang macam apa ini berani masuk paksa ke keluarga Zhao? Masuk Semba Anggan sudah kita laluan. Masih berani lukai anggota keluarga Zhao. Dia tidak takut mati? Nak. Anaku. Kenapa denganmu? Nak. Anaku. Panggil penjaga. Bunu Perempuan itu. Cepat habisi perempuan ini. Bunu Diasekaran. Dia ini siapa sebenarnya? Kok bisa sehebat ini? Lihat gaya bertarungnya. Seperti punya dendam dengan keluarga Zhao. Ibu ayah,
tolong aku. Apa yang kau lakukan? APA, tanya anakmu, apa yang dilakukannya pada putriku? Ku peringatkan kau, jangan nekat. Nanti Satuan Zhao kembali, kau pasti mati. Jika Zhao berani kembali, juga akan kubunuh. Besar sekali mulutmu. Kau kira sedikit ilmu seadanya ini sudah hebat? Tuan Zhao adalah jagoan nomor 1 di Jiangcheng menghadapi mudah saja. Benar, bahkan jika Tuan Zhao tak bisa mengalahkanmu, pasnya, Tuan Chen takkan membiarkan. Lebih baik kau jangan terburu emosi. Orang yang menghina Tuan Shen, bisa-bisa kau dan putri dilenyapkan dari Jiangcheng. Tuan Chen. Chen Wencheng? Benar. Gubernur Jiangcheng Chen Wenchang. Tuan Chen, takut sekarang? Bahkan jika Chen Wenchang datang hari ini, akan kusuruh berlutut. Wahahaha, perempuan ini sudah gila. Omongannya kacau. Berani bilang Tuan Chen harus berlutut padanya. Hahaha, kurang ajar. Tuan Chen itu siapa? Seumur hidupnya takkan pernah bertemu. Masuk paksa ke kediaman Zhao sudah keterlaluan. Sekarang menghina Tuan Shen, kau benar-benar tak takut mati? Hadirin, perempuan ini nekat. Semauku, kuzaankan semua keluarga di sini bersatu. Usir dia dari Jiangcheng, habiskan hidupnya. User dia, Kilier. Dengar itu, tak ada tempat bagimu di Jiangcheng. Sekarang giliranmu. Apa kesalahan putriku? Kenapa kalian menganiayanya? Lepaskan anakku. 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 Anak. Inilah akhir bagi yang menyakiti putri. Wanita ini sudah gila, benar-benar gila. Tidak menghormati keluarga Zhao. Sudah keterlaluan. Bahkan berani menantang Tuan Chen. Dia, siapa sebenarnya dia? Apa maksudmu? Di mana Zhao Xianghua? Suruh dia keluar sekarang. Jangan mendekat. Jean Gong. Anakmu sudah lumpuh. Jika dia tidak muncul, kau yang akan menanggung akibatnya. Lebih baik kau. Yang Gan. Masih ada yang berani melawan? Maju ke depan. Mulut besar sekali. Mulut besar sekali. Direktur Zhao datang. Wanita gila ini sudah pasti kalah. Lihat kezembangannya tadi. Sekarang lihat akhirnya. Saillant, Tolon à cul. Anakku. Ayah. Cepat bantu Direktur Zhao bangun. Wanita gila ini. Bunuh dia sekarang. Kau lumpuhkan anakku. Aku akan ambil nyawamu. Saat kau tabrak putri, tak pernah kau bayangkan, anakmu akan seperti ini? Putrimu, kuma wanita biasa. Banding apa dengan anakku? Tak hanya melumpuhkan anak, kau panikan kebunuh. Saillant, Baladondam un anak kita. Kau harus balas dendam. Direktur Zhao, wanita ini tak hanya menyakiti keluarga, tapi hina Tuan Chen. Jangan biarkan dia lolos. Benar? Direktur Zhao, Tuan Chen segera datang. Jika kau hukum dia sekarang, bisa jadi pertanggungjawaban ke Tuan Chen. Kami sudah bersatu dengan klan lain untuk memboikotnya. Sekarang tergantung strategi Direktur Zhao. Berani menghina Tuan Chen. Hari ini kau pasti binasa. Bersiaplah. Serang. Bahkan anak buah Zhao tak bisa mengalahkannya. Kenapa wanita ini begitu kuat? Sepertinya hanya Direktur Zhao yang bisa menghentikannya. Inikah kemampuan keluarga Zhao? Direktur, wanita ini berasal dari mana sebenarnya? Bagus. Kau sedikit lebih hebat dari yang kubayangkan. Tapi siapa kau sebenarnya? Siapa aku? Tak pantas kau tak. Sangat disayangkan saat menabrak putrimu. Aku menyesal, sudah terlambat. Tentu saja aku menyesal. Yang lebih ku sesali, mengapa dulu aku tidak menabraknya sampai mati? Apa katamu? Hahaha. Kau tahu Zhao Xianguo ini bisa sampai hari ini bergantung pada APA? Otak bukan.
Aku andalkan. Ini. Untung kau tak andalkan Chen Wenchang. Kalau tidak, Chen Wenchang juga akan mati hari ini. Tuan Shen. Aku malah rela melayaninya dengan setia. Sayangnya keluarga Zhao sampai hari ini. Sama sekali bukan karena dia. Jangan banyak bicara lagi. Terimalah. Cuma segini kemampuanmu, berani tantang aku? Hei, lebih baik kau berhenti nekat. Kalau tidak hari ini, kau takkan keluar dari sini. Baru ku dengar kabar. Tuan Chen sedang menuju ke sini. Jika kau berhenti sekarang, masih ada harapan hidup. Kalau tidak, kau pasti mati. Jika Chen Wenchang datang hari ini, yang mati justru kalian. Dari nada bicaranya, Yangan dia kenal Tuan Chen? Master Tuan Chen, kenal wanita gila macam ini? Masih ada yang akan menyelamatkanmu? Suami. Kau kira, aku akan langsung membunuhmu? Akan kubuatmu lebih menderita dari mati. Penderitaan yang kau timpakan pada putriku. Hari ini aku akan kubalas 10 kali lipat pada. Kau tidak berani menyakitiku. Oh ya? Kau cari mati ya? Dazar wanita gila. Lepaskan. Lepaskan aku. Pisau ini beracun. Benar. Pisau ini memang beracun. Awalnya pisau ini untuk Qin Shinran. Tidak sempat digunakan padanya. Kini kau yang merasakan. Sudah kusuruh kabur tapi kau tak mau. Sekarang kau menyesal? Hahaha. Kau. Aku akan membunuh. Hahaha, jangan buang tenaga. Reken di pisau ini. Bahkan dengan 10 nyawa, kau tetap takkan selamat. Hahaha. Mau membuatku menderita? Sekarang. Giliranmu lah. Kalian, hanya pantas pakai cara, lisik seperti ini. Tuan Zhao, jangan banyak bicara. Habiskan dia. Jangan kasih ampun lagi. Lihat bagaimana dia perlakukanmu. Balas setimpal. Saya usul, siksa dia dulu. Tunggu Tuan Chen datang. Serahkan pada beliau. Sungguh sayang, kemarin gagal tabrak putrimu. Jika tidak, kalian berdua sudah bersada di neraka. Lagi sombong ya? Ayo lanjutkan kesombonganmu. Kenapa? Takut sekarang? Tidak berani? Setelah kau mati, putrimu, akan kuperlakukan semauku. Hahaha. Kalian semua akan mati. Kau siapa sampai berani? Berani ganggu keluarga Zhao. Berhenti. C'est la Madaton Tuan Shen. Tuan Shen. Tuan Shen. Akhirnya Anda datang. Wanita ini sudah mengacau keluarga Zhao. Benar Tuan Shen. Dia bahkan berani meremehkan Anda. Hajar habis-habisan dia. Kalian, kerja bagus kalian. Tuan Shen, tak perlu pujian. Wanita ini berani mesak paksa, lukai anggota keluarga. Bukan cuma itu. Dia hina Anda di publik. Barusan saya sudah memberi pelajaran. Selanjutnya, serahkan sepenuhnya pada Anda. Zhao Ziyangguo. Berani sekali kau. Shen, Tuan Shen. Anda ini? Apa yang terjadi? Kenapa Tuan Chen tiba-tiba menyerang CEO Zhao? Tuan Chen, wanita inilah yang tadi. Kau. Berani menyentuh yang mulia Nik Tingale. Kalian cari mati. Chen Wenchang, tepat waktumu datang. Pewahan Chen Wenchang. Hormat kepada Nyonya Nich Tingali.
Hormat kepada Nyonya Nijtingali. Hormat kepada Nyonya Nijentingat. Bawahan Chen Wenchang. Hormat kepada Nyonya Nijentingat. Tuan Chen, dia, ini. Apa maksud semua ini? Nightingale? Jangan-jangan dia legenda. Agent Utama Dragon Group? Nightingale? Bukannya dia sudah pensiun 16 tahun lalu? Dia ternyata Nightingale. Oh, Tuan Chen, saya salah. Saya tak kenal maka tak salah. Saya tidak seharusnya ani salah saya. Saya berfil. Ganti rugi dengan seluruh aset keluarga Zhao. Tuan Chen. Kasih kesempatan. Yang harus kau mohon, piukin saya. Sudahlah. Cepat serahkan penawarnya. Cepetan. Di penawar. Chen Wenchang, sebagai gubernur Jiangcheng, aku tanya, Zhao Xiangguo dari keluarga Zhao, melakukan kejahatan. Meng Hase dan anaknya, melakukan segala kejahatan. Sampah seperti itu layak dihukum apa? Yang Mulia Nightingale, tenang saja, dia akan menerima hukuman setimpal. Yang Gan. Tuan Chen, kasih kesempatan. Aku salah. Pengual. Bawa Zhao Xiangguo ke penjara sementara. Lepaskan aku. Yang Mulia Nightingale, aku menyesal. Aku akan berubah. Kasih kesempatan. Casey. Zhao Xiangguo, bertahun-tahun ini, keluarga Zhao di Jiangcheng, semua kejahatan kalian lakukan. Kira aku tidak tahu. Chen Wenchang, semua yang hadir hari ini, yang bersekongkol dengan Zhao, jangan dalpaskan sadapan. Saya, Pengual, bawa semua orang ini, pergi sekarang. Kau. Chen Wenchang, kalian, jika benar menangkapku hari ini, kalian tidak akan berakhir baik. Kau mengancamku? Ini bukan ancaman, tapi peringatan. Jika sesuatu terjadi padaku, orang di belakangku takkan tinggal diam. Oh, jadi, ada dalangnya? Baiklah, coba sebutkan. Bayar kulihat. Apakah bisa membuatku takut? Baik. Sebenarnya aku... Dia juga anggota Dragon Group. Di belakang saya, ada kekuatan penuh Dragon Group. Saya yang berurusan dengan anggota Dragon Group, Pengual, tangkap Zhao Xiangguo dan masakan ko. Keluarga Zhao, mulai hari ini, Jiangcheng takkan ada keluarga Zhao. Hei. Bukan. Chen Wenchang, kalian akan mati. Yang Mulia Nightingale, Zhao Xiangguo, hanya anggota biasa di Dragon Group, tapi sudah senaknya saja. Ini membuktikan, Dragon Group sudah busuk. Haruskah kita? Bukan kita. TAPI kau sekarang gubernur Jiangcheng, dihormati rakyat. Lajipila dulu, kau juga anggota Dragon Group. Kau paling tahu seluk-beluk mereka. Kenapa tak bisa mengendalikan mereka? Ini salah yang Tianxi Imut, yang terlalu lisik. Dia. Sudahlah, pergilah kalian. Saya mau temani putri saya. Tuan Chu, semua info keluarga Zhao diblokir Chen Wenchang. Saat ini, hanya tahu di pesta itu, ada wanita misterius muncul, Chen Wenchang. Karena wanita inilah, dia menghancurkan seluruh kelompok Zhao Xiangguo. Seorang wanita? Latar belakangnya masih belum jelas. Hanya tahu, dia punya anak perempuan. Anak perempuan? Itu memudahkan. Siapkan rencana. Siap, pengertian hamba. Hahaha. Zinran, sejak kau hilang, ibu sangat khawatir. Kalau lain kali saya dalam bahaya, pasti akan cari cara. CIH. Masih mau ada next time? Jangan ngawur. Mau makan apa siang nanti? Bu, akhir-akhir ini makanannya hambar. Pengen kue red bean. Dasar anak rakus. Oak. Ibu akan belikan. Kalian mau apa? Si kaking lapar. Ini kue red bean.
Zinran. Yang Mulia Nightingale, sudah ketemu dua penculik Sinran, Pirasal dari orang asing. Tak mau dengar alasan. Saya mau tahu di mana Sinran. Kami curiga, kali ini, berkaitan dengan penangkapan Zhao Xiangguo. Sudah saya suruh interogasi mereka, hasilnya tak lama lagi. Cepat itu seberapa cepat? Tuan Nightingale, orang asing punya kekebalan hukum. Kalau kita gegabah bertindak, bisa membuat mereka kabur. Apa kita cuma bisa nunggu begini saja? Kemari. Jangan macam-macam. Jangan, tolong. Kusana. Diam yang benar. Aku mohon pada kalian, tolong lepaskan aku. Oh. Sini deh. Sini Gi. Bagus, Miracle lupa. Ambil HP-ku. Gak ada sinyal. Gimana ini? Bu, cepat angkat telepon. Aku mohon. Dengar suara apa? Cek sana. Cepat makan. Jangan kelaparan. Jangan nakal. Itu Sinran. Zinran, Sinran kamu di mana? Bu, mereka menggerang di ruangan gelap. Aku gak bisa keluar. Aku takut. Zinran, Sinran jangan panik. Ibu mau tanya sesuatu. Bu, mereka bilang setengah jam lagi. Aku akan dibawa pergi. Cepat selamatkan aku. Mereka? Siapa mereka? Berapa orang mereka? Kamu tahu lokasimu sekarang? Aku gak tahu. Mereka berdua. 2 orang. Saat diculik tadi, ada lihat gedung mencolok? Atau melewati tempat tertentu? Dengar suara APA? Ceritakan semua yang kamu tahu ke ibu. Setelah diculik, setelah masuk mobil. Kira-kira 10 menit kemudian, kami lewat jembatan, lalu dibawa ke daerah penjara. Aku gak tahu lokasinya. Bu, cepat selamatkan aku. Bu, mereka datang. Bu. Zinran, kamu cuma punya 5 detik. Saat mereka masuk, perhatikan ciri-ciri mereka. Teriakan keras-keras. Ayo pergi. Keluar sekarang. Bulan. Mereka punya tato bulan. Zinran. Bawa keluar. Kemari. Ibu. Jangan macam-macam. Ibu. Saya pun kau. Apapun tujuanmu menculik putri, lepas dia sekarang juga. Masalah ini selesai di sini. Jika tidak, dimanapun kau bersembunyi, akan kutemukan kau. Kubereskan ini. Baiklah. Ketanggu. Carrie, segera selidiki. Hanya jembatan ini, berjarak 10 menit dari RS. Sebelah sana jembatan, arah pinggiran kota, area, kawasan pabrik luas ini, penyelidikan mungkin memakan waktu lama. Fokuskan pemeriksaan di pabrik terbengkalai, TAPI. Meski begitu, pekerjaan tetap banyak. Denga. Ayo. Ketanggu. Ini, suara lonceng ini. Dari gereja, Pirardi, lokasi penculikan Sinran, ada gereja, dan dekat sini. Ini gerejanya. Baik, ke sana. Tapi jarak ini, Sinran bilang dalam 30 menit, dia akan dipindahkan. Kira, jarak ini, hanya punya 20 menit. TAPI, butuh 1 jam. Bikin kira. Aku sendiri. APA, Nyonya Ying pergi sendiri? Benar, aku sendiri lebih cepat. Mungkin masih sempat. Banyak orang malah lambat. Buka jalan ini. Secepatnya. Meski hanya 10 menit, harus kutunggu. Sampai hari ini. Nyonya Ying, bagaimana kalau... Lakukan perintahku. Aku cari orang. Kalian selidiki mereka. Jangan banyak tingkah. Mesak. Hei, wahahaha.
Terima kasih Bangsen. Bengzen, wanita gila itu. Yangan datang? Tempat ini bukan sembarang orang tahu, kalaupun dia datang. Lalu apa? Saat dia tiba, putrinya sudah... Nanti. Kalian yang beruntung. Wahahaha. Sayel, tinggal 5 menit. Waktunya habis. Sepertinya kau takkan bertemu Tangwaku, ibu datang. Ibu. Di mana ibu? Ibu, aku ingin kue red bean. Dasar kucing lapar. Baik, ibu belikan sekarang. Mereka takkan ganggu lagi. Sekolah yuk. Ibu, di kehidupan berikutnya, aku ingin jadi putrimu lagi. Kamu siapa? Saya Pa, tahu di mana gadis ini? Akan kubebaskan yang bicara. Kami tidak tahu. Benar tidak tahu. Bilang. Dia sudah dijemput Kaksen, tapi kami tak tahu lokasinya. Selama ini Kaksen suruh kami kaya. Dia selalu yang hubungi kami tidak tahu. Apa maumu? Lain kali jika ada bahaya, aku akan usahakan. Tinggalkan petunjuk. Jalan, Pingyuan nomor 32. Putriku yang pintar. Putriku yang pintar. Kaksen. Bawa mobil ke tempat biasa. Lebih hati-hati. Ngapain? Aku Carrie Kaksen. Di sini tak ada Kaksen. Tak ada Kaksen. Sepertinya identitas Kaksen harus pakai trik. Zhao Xiangguo suruh aku urus bisnis dengan kalian. Yakin tak mau aku masuk? Zhao Xiangguo. Asal kalian kerja baik, aku bawa kalian kaya. Tiap orang dapat cewek cantik. Cewek ini bilang dikirim Zhao Xiangguo. Mau urus bisnis dengan Kaksen. Kaksen tidak ada. Ada keperluan apa? Bisa bicara denganku. Yang kubawa ini. Semua barang dari 100% aman terpercaya. Panggil Kak Sen keluar, kita berbincang. Kenapa aku tak paham? Apa yang kau bicarakan? Baik. Kalian tidak percaya ya? Begini saja. Setengah jam lagi, aku bawa barangnya. Kalian panggil Kak Sen, suruh Kak Sen. Bagaimana? Oke, kami tunggu. Baiklah, aku tunggu. Apa katamu? Apa katamu? Jangan banyak bicara. Cepat pergi. Kamu tidak ingat aku? Kita pernah telepon kan? Sudah kukatakan, aku pasti akan menemukan. Kamu lupa? Bunuh dia. Jalan Pingyuan 9:32. Datanglah ke sini.
Bawa mereka ke rumah sakit. Jangan ada yang kabur. Awasi orang ini baik-baik. Tunggu aku kembali. Aku yang interogasi sendiri. Nyonya Nightingale, bawahan sudah menyelidiki. Pimpinan di sini adalah orang bernama Brotherson. Tapi di belakangnya ada tokoh besar lain. Orang ini bernama Chu Jianghua. Dia adalah anggota inti Long Zhu. Kalau begitu, mereka mengkilik Shinran. Sebenarnya balas dendam padaku. Benar, menyurat penyelidikan. Chu Jianghua ini, meski baru gabung Long Zhu, tapi sudah dipercaya yang Tian, khusus mengurusi urusan Long Zhu dirusak oleh mereka, yang seperti ini. Tak Kuzengka, baru 15 tahun aku keluar. Long Zhu sudah banyak masalah. Alasan bawahan minta, Nyonya kembali ke Long Zhu, agar Nyonya bisa menyelamatkan Long Zhu. Prioritas utama cari Shinran. Nyonya Nightingale, bawahan sudah menyelidiki. Kelompok Chu Jianghua bersarang di gedung Jisheng, TAPI. Tapi apa? Kerala. Tapi apa? Kerala. Kelompok Chu Jianghua memiliki hak imunitas. Kita tidak bisa menangkap lewat jalur keamanan gedung Jisheng ketat. Sulit memasukkan orang. Kalau begitu, kita tidak bisa apa-apa. Baiklah, aku akan menerobos masuk. Jangan gegabah, Nyonya. Bawahan sudah punya cara. Di dalam gedung Jisheng ada rumah lelang. Rumah lelang ini dikendalikan Chu Jianghua. Terlihat seperti lelang biasa, tapi diam-diam memanfaatkan nama lelang untuk bisnis ilegal. Sedangkan Yang Tian adalah pelindung utama di balik semua ini. Intinya, Chu Jianghua sering menyewa model wanita mahal untuk promosi lelang. Kereza, Shinran mungkin dikilik mereka, dibawa masuk dengan cara ini. Lalu bagaimana caranya? Bisa masuk ke lelang? Berdasarkan penyelidikan bawahan, malam ini pukul 20 di dalam gedung Jisheng akan ada acara lelang. Saya menemukan seorang bos yang pernah 2 kali ke lelang. Mungkin dia bisa membawamu masuk. Bos Wang tak perlu jayari lagi. Tuan Nick tinggali, perintah Bapak akan saya laksanakan. Perintah Bapak pasti saya taati. Kara Chen Wenchang, Anda pernah ke lelang. Coba ceritakan situasinya. Saya sudah 2 kali. Harus bayar deposit dulu. Prosedur lelang di sana sangat profesional. Tapi barang yang dilelang selalu aneh-aneh. Selain barang antik, ada juga, misalnya, baju selebriti yang pernah dipakai, atau lipstik bekas, dan sebagainya. Macam-macam barang unik. Selain ini, tak ada lagi? Tidak ada. Setidaknya saya belum lihat barang lain. Baiklah, bawa saya masuk malam ini. Bawahan Chu Jianghua menghadap Dragon Lord. Memanggilmu untuk memberi kabar penting. Silahkan Dragon Lord. Lelang hari ini adalah yang terakhir. Setelah malam ini, bisnis ini harus berhenti. Dragon Lord, ini. Selama ini Dragon Group sudah cukup menghasilkan. Maka saya ingin melepas beberapa bisnis sampingan melalui merger dan integrasi. Membentuk Dragon Group. Hanya dengan cara ini, kita bisa bangkit sepenuhnya kemampuan untuk memurnikan identitas kita. Kalau begitu, saya termasuk pendiri Dragon Group? Tentu saja. Pastikan lelang sukses. Jangan sampai gagal. Siap menjalankan. Hello, Bawa mereka masuk. Tuan Chu, mereka datang. Masuklah. Bagus. Sepertinya malam ini akan berakhir sempurna. Lelang segera dimulai. Ada perintah lagi? Gadis ini lumayan. Kemarilah ke depan. Tulia dipanggil. Hai. Kecewek harus lebih sopan sedikit. Minggir. Jangan takut. Adik cantik, siapa namamu? Namanya Qin Shinran. Qin Shinran, kok familiar ya? Apa kamu kenal seorang perempuan bernama Qin Men? Dia ibuku. APA? Kau anaknya Qin Men? Kau ternyata anaknya Qin Men. Kumohon bebaskan aku. Jadi kaulah anak Qin Men. Tahukah kau, ibumu telah menghancurkan sumber penghasilanku.
Kusulitkanmu ke sini untuk balas dendam padanya. Berani kau minta dibebaskan? Aduh. Santai saja. Kami bukan penjahat. Kami tak akan sakiti kau. Bisa jadi mulai malam ini, hidupmu akan berubah, menjadi sangat mewah, hahaha. Tapi soal ibumu, lupakan saja. Anggap saya dia sudah tiada. Serang saja aku. Jangan sakiti ibuku. Bebaskan ibu, kumohon. Malam ini adalah lelang terakhir kami. Kerahkan lebih banyak orang. Jaga semua pintu Gedung dengan ketat. Jangan biarkan orang asing masuk. Terutama ruang lelang. Jangan sampai ada masalah. Tenang Tuan Chu, semua sudah disiapkan. Bagus. Bawa mereka pergi. Ayo pergi. Dia bodyguardku. Ada masalah? Kapan lelang dimulai? Berapa lama durasinya? Sepertinya sebentar lagi. Begitu mulai, tidak boleh keluar kamar. Seluruh proses, kira-kira 2 jam. APA, 2 jam, cuma sedikit peserta lelang. Kok lama sekali? Ini hanya satu dari puluhan kamar. Seluruh gedung penuh. Dengan kamar seperti ini, setiap kamar penuh. Bayangkan berapa orang. Lelang di sini tidak menampilkan barang. Seluruh proses hanya lewat proyeksi. Tak ada lelang live? Juru lelang di balik layar. Mereka pantau lewat CCTV dan pantau penawaran. Informasi lelang disampaikan melalui sistem audio. Nyonya Niktingale, mungkin lebih baik Anda urus keperluan dulu. Nanti tidak bisa keluar. Kenapa? Kau mau main apa? Dengan kami? Ah, mana berani aku main trik licik. Aku hanya khawatir mengganggu urusanmu. Sudah sampai sini. Tidak perlu buru-buru. Selamat malam para bos. Sekarang kami tampilkan Barang lelang pertama. Permata Langka Timur. Detail lengkap bisa dibaca di buku panduan di meja. Silahkan baca dulu. Bagi yang berminat. Lelang dimulai 2 menit lagi. Siapkan tanda partisipasi. Waktu tersisa 2 menit. Di katalog tertulis, barang-barang normal. Tidak seperti kata... Ah, ini semua cuma untuk dilihat orang. Tentu saja wajar. Barang-barang yang tidak wajar biasanya disimpan sampai akhir acara. Tunggu saja. Nomor 105, 2 juta. Masih ada penawar? Nomor 116, 25 juta. Lanjut. Apa maksudmu? Cuma iseng, main lelang saja. Pasti ada yang mau beli. Nomor 129, 4 juta. 4 juta pertama. 4 juta kedua. Masih ada penawar? Dengar baik-baik, setiap lelang berikutnya, harus kau menawar. Dengan cepat, perapapin tawaran orang, jangan buang waktu. Ini, tidak mungkin, duit segitu dari mana? Apa yang kukatakan, harus kau lakukan, jangan paksa aku. Tuan Chen, Nyonya Niktingale sudah masuk gedung Jisheng. Situasi masih belum jelas. Menurutmu, Bos Wang bisa dipercaya? Jujur saja, orang tua itu licik. Kalau begitu, Nyonya Nightingale dalam bahaya. Kita harus cari cara. Tuan Chen punya ide? Coba saja dulu. Yang Mulia Naga, ada telepon. Harap diangkat. Telepon apa? Bukan ke saya, tapi ke Bab. Dari Chen Wenchang. Minta bicara. Shen Wonsheng. Benar, saya juga kaget. Dapat teleponnya. Yang Xian, berani sekali kau. Tuan Shen, lama tak jumpa, bertahun-tahun tak menghubungi. Baru bicara sudah marah-marah. Apa yang kulakukan sampai begini? Yang Tian, bertahun-tahun ini, Long Zhu di bawah kepemimpinanmu. Sudah berapa banyak kejahatan? Hari ini aku tak mau menghitung. Tapi hari ini, kau telah menghina Nyonya Ying. Apa katamu? Yang, masa sih? Dia sudah hilang belasan tahun. Mana mungkin aku berani? Aku tanya, apa Chu Jianghua bawahamu? Maksudmu apa sebenarnya? Putri Nyonya Yang diculik orang, dalangnya adalah anak buahmu, Chu Jianghua. Sekarang ku peringatkan, suruh Chu Jianghua segera bebaskan tawanan, atau Nyonya Yang akan datang. Bukan kuma Chu Jianghua, bahkan kau pun akan mati. Ini tidak mungkin. Pesan sudah kusampaikan, mau bagaimana? Sekarang terserah kau. Telepon Chu Jianghua. Yang Mulia Longzuan. Chu Jianghua tak angkat. Si imut ini tak angkat telepon. Ko, c'est Gérard Carry Chu Jianghua.
Batalkan lelang. Bebaskan semua orang. Tapi lelang hampir selesai. Cepetan. Tuan Chu, Da kau buru-buru mati. ada bos. Minta tolong pada kita. Dia disandera orang. APA, masaksi? Di ruang nomor 5. Antar aku ke sana. Baik. Ini barang terakhir ya? Iya betul, selanjutnya, ada yang ditunggu-tunggu. Barang bagus nih. Cepat, Cewar. Dapatkan barang itu. Selamat Tuan Wang, menang lelang 4,5 juta lagi. Kemudian kita masuk ke babak kedua lelang. Pasti para bos. Sudah tak sabar, silakan lihat layar besar. Seperti biasa. 2 menit lagi mulai tender. Kau mau apa? Jangan sembarangan. Cepat, beli untukku. Apa maksudmu? Aku tak tertarik ini. Suruh Cewar ya Cewar. Cepat. 5 juta pertama. Laku 5 juta. Selamat lagi Tuan Wang. Silakan Tuan Wang, ikuti staf kami. KI belakang bayar. Hancur-hancur, aku tak punya uang segitu. Gimana ini? Bawa saja aku. Uangnya tak usah kau bayar. Nyonya Ying, cewek ini, ada hubungan apa? Jangan tanya yang tak perlu. Mohon tunggu, staf kami segera datang. Tunggu berapa lama? Aku mana tahu, aku juga belum pernah lelang begini. Mereka seharusnya bawa orang ke sini. Aduh, aku sungguh tak punya. Nanti tak bisa bayar. Tak hanya gagal bawa orang, bisa-bisa kita berdua terjebak. Berani mengancam saya, kau cari mati? Aduh, beraninya kamu, berani masuk ke gedung Jisheng tanpa izin, bahkan mengancam tamu saya, kau tak takut mati? Aku peringatkan kau. Lepaskan putriku. Atau, kalian semua mati. Mau ku bebaskan putrimu? Baiklah, bawa dia masuk. Kau mau apa? Ibu, Xian Ran. tolong aku. Xian Ran, tenang Sinran. Mama pasti akan menyelamatkan Ibu. Bawa gadis ini ke bawah, jaga baik-baik. Kau mau apa? Ibu, Xian Ran. Lepaskan putriku. Lepaskan. Kau yang menyebabkan Zhao Xiangguo ditangkap. Hancurkan bisnisku. Hari ini ku bereskan kau. Shi. Tuan Chu, Tuan Sadou datang. Dia menunggu di kantor. Kau benar-benar beruntung. Ku beri kau waktu tambahan. Jaga mereka baik-baik. Nanti ku habisi kau. Tuan Shadow. Ada keperluan? Kenapa tak angkat telepon? Telepon apa? Aku tak tahu. Kenapa tak jawab telepon? Aku sibuk tadi. Lupa bawa HP. Maaf ke aku percuma. Minta maaf ke Dragon Lord. Lihat dia mau maafkanmu. Di sini ada seorang bernama Qin Shinran. Iya. Ada masalah? Tanya kenapa, berani menangkapnya, kau cari mati? Tuan Shadow, aku tak tahu. Apa yang terjadi? Ku tahu siapa ibunya. Nightingale. Ku tahu Nightingale. APA? Nightingale. Diam saja. Segera, lepaskan mereka. Aku segera lakukan. Tuan Shadow. Ada satu hal lagi. Tadi aku menangkap Nightingale. Tapi aku tak tahu itu dia. Haruskah? Lepaskan mereka semua? Kau bilang apa? Aku bilang, aku tadi menangkap Nightingale. Haruskah mereka dilepaskan bersama? Tunggu, biar aku pikir dulu. Bagaimana? Sudah dilepas? Tuan Naga. Biarkan Chu Jianghua yang bicara.
Tuan Naga. Aku pantas mati. Aku benar-benar pantas mati. Aku tidak tahu. Itu Nyonya Nightingale. Aku benar-benar tidak tahu. Kalaupun kau beri keberanian, Aku tak akan menangkap ibu dan anak itu. Kau bilang apa? Ibu dan anak. Kau tangkap Nightingale juga? benar Tuan Naga. Aku. Bagus. Sempurna. Chu Jianghua. Tunggu. Tuan Naga. Chu Jianghua jawab. Kau yakin kau tangkap Nightingale? Ya, benar. Dia diikat di kamar. Haruskah aku lepas mereka? Lepaskan dia. Tidak mungkin. Dengar baik-baik. Segera pergi sekarang. Hancurkan dia. Jangan tunda sedetik pun. Jika ini berhasil, aku beri kau dia. Ini benar? Cepat. Hahaha. Tuan Beanggan. Mau ikut denganku? Karena Tuan Naga sudah mempercayaimu. Lakukan saja. Lakukan dengan baik. Tuan Beanggan. Bagaimana dengan putrinya? Dia sudah hancur. Apa putrinya penting? Lakukan sesuka. Aku paham. Haha. Tuan Naga. Chu Jianghua sudah pergi. Perlu aku tinggal? Tidak perlu. Jika kau kembali dan ada masalah, dia yang disalahkan. Jangan sampai kau terlibat. Tapi kalau begini, Bagaimana dengan Chen Wenchang? Lapor. Lapor ke siapa? Shen Wenchang? Dia siapa? sudah ketemu? Tuan Chen, jangan-jangan kau bohong. Kim Sinran yang kau sebut, orang Ketakino. Tidak mungkin. Chu Jianghua Silisik pasti berbohong. Aku tidak tahu. Bawahanku banyak. Tak maka, awasi satu persatu. Yang Tian, ini putri Nyonya Nightingale. Jika terjadi Ceka. sesuatu, tidak takut Nightingale membunuhmu? Tant tu akut. Tapi, dia hilang sudah 15 tahun. Mungkinkah? Sudah tiada? Apa katamu? Kurasa Nightingale dalam masalah. Segera bawa orang, serang gedung Jisheng, selamatkan Nightingale. Saya. Mana orangnya? Kemana dia pergi? Sebarkan perintah. Segel gedung ini. Dilarang masuk keluar. Bahkan menggali tanah. Harus temukan wanita ini. Bawa kembali. Siap. Tunggu. Pergi. Bawa putrinya. Ke kantorku. Cepat. Wah, Bos Wang, Lama tidak jumpa. Coba cicip ini. si macan betina di rumahmu. Setiap hari mengganggumu ya? Ah, jangan bahas dia. Di mana putriku? Aku tidak tahu. Aku belum bayar. Mereka tidak antar orangnya. Kau cuma punya satu kesempatan. Kalau tidak mau bicara, ku buat kau mati. Aku bilang ada di ruang sebelah. Aku tadi. Lihat mereka bawa masuk orang. Zinran. Angkat telepon. Cepat angkat telepon. Hampir ada korban jiwa, masih tidak angkat telepon. Kau menghubungi Yang Tian? Bicara, katakan di mana putriku. Jangan bergerak. Aku bisa lepaskan putrimu, kau tidak boleh. Sekarang hanya ada dua pilihan. Serahkan putriku. Atau kubunuh kau cepat. Atau rasakan siksa. Lihat berapa lama kau tahan. Tidak. Aku tidak bisa mati. Tidak. Aku tidak mau mati. Aku mati. Yang Tian takkan membiarkanmu.
Oh ya? Kalau baju ketakan. Dia kenapa tidak angkat teleponmu? Apa maksudmu? Sudah jelas. Kau sekarang sudah menjadi Humble Yang Tian. Tidak mungkin. Aku tangan kanan Yang Tian. Dia takkan meninggalkanku. Sama sekali tidak. Zinran, Ibyu. lepaskan putriku. Lepaskan. Bahahaha. Tadi kupikir aku benar-benar akan mati. Ternyata sekarang, Tuhan ternyata belum mau mencabut nyawaku. Aku pikir tadi aku sudah pasti mati. Aku sudah tamat. Ternyata sekarang, Tuhan masih memberi kesempatan hidup. Aku sarankan jangan kau paksa aku. Kalau kupaksa bagaimana? Putrimu ada di tanganku sekarang. Aku bisa suruh kau lakukan apa saja. Kau harus patuh. Apa yang kau mau lakukan? Buang pisau itu, cepat. Ibyu, jangan urusi aku. Cepat Xian Ran, jangan panik. Bu, ibu akan menyelamatkan. Ibu pasti selamatkan kau. Aku suruh kau buang pisau itu. Buang. Xinran. Kau baik-baik saja? Xian Ran, Nyonya Nightingale. Akan segera kubawa ke rumah sakit. cepat. Jangan mendekat. Yanggat. Jangan mendekat. Lepaskan. Kau tak bisa membunuhku. Jika aku mati, kau juga takkan selamat. Takkan kubiar kau mati. Kubuat kau menderita selamanya. Temukan Yang Tian si manis itu. Untukku. Perintah dilaksanakan. Dak Berguna. Bodoh. Sudah berhasil tangkap Nightingale. Bagaimana bisa dia kabur? Chu Jianghua masak. Setelah Nightingale pensiun ke kelompok naga. Dia tak tahu kekuatan Nightingale. Mungkin meremehkan musuh. Sudah kudidik bertahun-tahun. Rapat pendirian grup. Persiapannya bagaimana? Semua lancar. Banyak petinggi kelompok naga juga mendukung Yang Mulia Dragonlord. Tapi, ada kabar buruk. Kabar apa? Perbuatan Chu Jianghua membuat Nightingale marah. Dia mulai menyalahkan. Yang Mulia Dragonlord. Dia sedang mencari MU, juga menyuruh Chen Wenjiang menghubungi petinggi diam-diam. Sepertinya. Ingin menggagalkan pendirian grup ini. Simani. Kususun 10 tahun lamanya, sampai hari ini. Dia berani halangi kami. Mustahil. Mustahil. Chen Wenjiang Buchanan. Kebanyakan petinggi mendukung MU. Takkan bisa berbuat banyak. Tapi Nightingale ini sulit dihentikan. Kenapa? Ku takut padanya. Aku hanya khawatir dalam 3 hari nanti di rapat pendirian grup. Jika dia datang, bisa menggagalkan rencana. Kalau begitu, bunuh dia. Yang Mulia Nightingale. Saat ini kami belum temukan Yang Tian. Diam-diam dia. Sulit dilacak, butuh waktu lebih. Tapi Yang Mulia, ada kabar baik. 3 hari lagi, Yang Tian akan hadiri rapat pendirian grup. Rapat ini terbuka untuk umum. Kita bisa datangi langsung dan temukan Yang Tian. Menurut kalian, pendirian grup ini baik atau buruk? Menurutku ini baik. TAPI, Yang Tian mau cuci tangan. Kita harus hentikan. Jika tidak, sulit menghukumnya nanti. Benar, kita harus hentikan dia. Jangan biarkan dia kuasai kelompok naga. Tapi kelompok naga didirikan oleh Yang Tian. Kebanyakan anggotanya mendukung dia. Bagaimana kita bertiga bisa hentikan mereka? Yang Mulia Nightingale, ingat 15 tahun lalu, saat di kelompok naga dulu, semua mendukung MU. Tapi setelah kau pergi, mereka semua mengikuti kepemimpinan Yang Tian. Aku yakin setelah kau kembali, semua akan tetap mendukungmu. Baik,
3 hari lagi, aku akan hadir peluncuran grup Dragon Rise. Tuan Shen. Lama tak berjumpa. Sudah kuduga ini kamu, Yang Tian. Shadow, Aegon Top Dragon Rise. Rupanya kau masih hidup, Shadow yang menyebalkan. Cuma bisa pakai topping jelek nakut nakitin. Lepaskan aku kalau berani. Lawan aku secara jantan. Jangan emosi, mari kita bicara. Dasar. Bangsat, tak ada yang perlu dibicarakan. Tenang saja atau kuakhiri hidupmu. Mengakhiri aku? Kau berani? Kalau tak salah ingat, waktu gabung Dragon Rise, itu persetuju en fut. Angkatan, dulu 10 orang, Dilati Nightingale. Hanya kau yang berhak, terbaik dari 10. Mau bilang apa? Shen Wonshang. Pencapaianmu hari ini, yang membuat seluruh Jiangcheng memanggilmu Tuan Shen. Harusnya kau berterima kasih. Tanpa kau bahkan takkan bertahan. Pencapaianku ini, Burkit bimbingkan Nightingale. Lajapila, bertahun aku di Dragon Rise. Bukankah aku setia? Baik. Pendapatmu masuk akal. Mari ganti topik. 3 hari lagi, grup Dragon Rise resmi berdiri. Kubrick oposisi, co-pionnier Dragon Rise. Bagaimana? Kau mau menyuapku? Tidak. Ini memang untukmu. Yang Tian. Kau meremehkanku. Selama bertahun-tahun, aku punya satu tujuan. Menyerahkanmu ke hukum. Membuatmu dihukum seumur hidup. Kau pikir menyuap akan berhasil? Rupanya kau benar-benar tak menghargai nyawamu. Sialan, brengsek. Kurang ajar. Yang Tian, main licik begini. Kau masih lelaki? Lepaskan aku kalau jantan. Akan kubunuh kau. Sika. Masih bersikukuh di saat begini. Aku mungkin tak sepadan denganmu. Tapi Shadow, kamu pasti takkan menang melawannya. Bisa atau tidak mengalahkannya, harus dicoba dulu baru tahu. Tolak Jamyonbek. Pilih hukuman. Sekarang ada 2 pilihan untuk pertama, bunuh Nightingale. Aku ajak Gabin Dragon Group. Jamin hidupmu berkecukupan. Kedua, diam saja. Kutortur kamu terus. Sampai mati. Dengan cara kuno begini, mau mengancamku? Aku Gubernur Jiangcheng. Benar aku. Kamu bisa selamat? Bunuh dia. Tuan Nightingale, rekaman CCTV menunjukkan Tuan Chen Dibius setelah naik mobil, lalu menghilang. Kereza, dia diculik Yang Tian. Carrie, gali seluruh Jiangcheng. Harus temukan mereka. Chen Wencheng, kejar. Tuan Nightingale, Shadow Mengkal, Heitai. Chen Wencheng, sadarlah. Cepat bawa ke rumah sakit. Yang Mulia Dragon, mengapa larang aku membunuhnya? Perkataan Chen Wenchang benar. Dengan statusnya sekarang, kalau ku bunuh dia, akan merepotkan. Kalau begitu, bagaimana mengatasi Nightingale? Haruskah aku temui langsung? Tidak perlu. 3 hari lagi, akan ada peluncuran grup. Dia pasti datang. Tapi sebelumnya, aku mau pastikan satu hal. Apakah kau benar-benar bisa membunuhnya? 15 tahun lalu, aku tak yakin. Tapi kini aku pasti bisa. Kalau begitu aku tenang. Hadirin sekalian, kalian pionir Dragon Group, yang setia mendampingi hingga sukses seperti ini, selama bertahun-tahun. Dragon Group berkembang, tapi kita semua selalu jadi organisasi gelap. Karena itu aku ingin ubah kondisi ini. Semuanya, mulai hari ini,
Dragon Group lama tiada. Yang ada sekarang adalah Dragon Corporation. Dan kalian semua akan jadi pemegang saham Dragon Corporation. Bagus. Luar biasa. Selanjutnya, akan kujelaskan kondisi perusahaan. Tapi sebelumnya, aku mau pastikan dulu soal usulanku tadi. Apakah di antara kalian ada yang menolak? Bagus. Mari kita lanjutkan. Aku. Nightingale datang. Dia mengajakku ke atap. Aku harus ke sana. Pergila, hati-hati. Jangan khawatir. Semua, hari ini grup Dragon Rise resmi berdiri. Ini tak terlakon. Tak ada yang bisa menghalangi. Apalagi kita sudah berhasil merger perusahaan besar. Sesuai rencana, dalam 3 tahun pasti go public. Go public? Cepat sekali prosesnya. Masih cepat? Menurutku kemampuan Dragon Rise Terlalu lambat. tak kusangka mantan preman sepertiku ini bisa jadi pemegang saham perusahaan go public. Begitu kita go public, semua yang hadir di sini akan jadi miliuner. Tapi sebelumnya, kita harus memilih ketua direksi pertama. Walau aku pendiri Dragon Rise, tapi sekarang grup ini milik kita bersama. Kuharap semua bisa memilih melalui voting. Voting apa lagi? Posisi ini hanya Dragon Lord yang layak. Memang hak Dragon Lord. Tukang Dragon Lord. Saya menentang. Yang Qian, ku beritahu secara resmi. Ikut aku untuk diperiksa. Shen Wongsheng, cuma modal secari kertas. Mau menangkapku? Apa kau mau melawan? Kau harus paham. Bahkan jika kau tangkap aku hari ini, besok harus kau kembalikan. Selama aku bisa menemukanmu, aku pasti tangkap. Chen Wenchang, apa maksudmu? Kau sengaja menggeko? Shen Wongsheng, apa kau mau putuskan sumber penghasilan kami? Apa karena tak terlibat dalam pembentukan Dragon Rise? kau jadi tidak rela? Semua kedatanganku ini bukan untuk menghalangi kalian, apalagi menggagalkan Go Public Dragon Rise. Melainkan, Kereza dia tak layak memimpin kalian. Dia tak layak. Kau layak? Kau siapa sampai segitunya? Dia memang bukan siapa-siapa. Kalau aku? Dia memang bukan siapa-siapa. Kalau aku? Apa aku salah lihat? Ini Nightingale. Tuan Nightingale. Tuan Nightingale kan sudah keluar dari Dragon Rise? Benar, aku memang sudah keluar. Tapi tenang saja, kedatanganku hari ini bukan untuk berebut sesuatu, hanya merasa di antara kita ada yang tak pantas memimpin. Kenapa kau kembali, Shadow Mana? Kau kira Shadow bisa menghalangiku? Tu beritahu Nightingale. Hari ini Dragon Rise pasti berdiri, dan semua mendukungku. Kau tak bisa ubah keadaan. Aku tak perlu mengubah situasi apa pun. Aku hanya ingin kau mendapat hukuman yang pantas. Bicaramu sombong sekali. 15 tahun lalu, alasan Nightingale keluar dari Dragon Group, karena dia yang menyuruh orang membunuhku, ingin menutup mulutku. Jadi aku terpaksa meninggalkan Dragon Group. Tapi tak kusangka, aku sudah mundur 15 tahun penuh, hidup tenang selama 15 tahun, kembali dihancurkan olehnya. Dia yang menyuruh Chu Jianghua. Bahkan putriku, Dikilik Miraka. Tanyakan pada semua yang hadir. Orang seperti pantaskah dia menjadi pemimpin tertinggi kalian? Kau cari mati. Justru kau yang cari mati. Kalian, jangan dengarkan omong kosongnya. Si manis ini sedang memfitnah. Dia berbohong. Pada semua. Saya usul, karena kita memutuskan memilih melalui voting untuk ketua dewan direksi pertama. Mari gunakan cara ini, lihat siapa kandidat terbaik. Saya dukung. Damn! Saya nominasikan Nyonya Nightingale sebagai kandidat. Atas dasar apa? Dasar apa? Dia sudah bukan anggota Dragon Group lagi. Bagaimana? Voting belum dimulai. Kau sudah takut? Konyol. Kenapa aku takut? Dragon Groupku yang dirikan. Grup Dragon Group. Azil Jerry Peyadita baru bisa terwujud. Mengapa aku takut? Baiklah kalau begitu. Kalau kau begitu yakin, mari kita voting saja. Hadirin sekalian, saya juga nominasikan Nyonya Nightingale sebagai ketua dewan direksi Dragon Group. Ada keberatan? Baik, kalau tidak ada keberatan, mari mulai voting. Yang mendukung yang Tian angkat tangan. Kalian ngapain sih? Kalian tuli ya? Angkat tangan. Ayo angkat tangan. Tadi kan kalian mendukungku? Ayo angkat tangan. Angkat tangan. Ayo angkat tangan. Kalian angkat tangan. Yang Qian berhenti melawan. Menyerah saja. Tangkap dia. Lepaskan.
Lepaskan aku. Nightingale. Kenapa aku kembali? Aku sama sekali tak ingin kembali. Aku bahkan tak ingin melihatmu lagi. Ini semua karena paksaanmu. Sekarang, yang mendukung Nyonya Nick tinggal angkat tangan. Dasarku, turunkan tangan kalian. Kalian para pengkhianat. Tanpa aku, mungkin kalian sampai di sini? Kenapa Virginie padaku? Kenapa? Bawa dia keluar. Tak ingin lihatnya lagi. Nightingale, Dragon Group tak bisa lepas dari... Maafkan saya. Harus bertemu kalian dengan cara seperti ini. Mungkin ini terakhir kalinya. Aku bertemu kalian. Mulai sekarang, Enter Dragon Group, ataupun grup Dragon Group, Sinua Urizen, tak ada hubungannya lagi denganku.